Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi hukum Hooke, kemudian energi potensial pegas, dan susunan dalam rangkaian pegas. Oke, kita mulai dari konsep hukum Hooke dulu. Dinyatakan bahwasanya kalau kita punya sebuah pegas yang memiliki konstanta K, lalu diberikan sebuah gaya, maka pegas itu akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta X. Secara matematis dituliskan dengan persamaan F sama dengan K dikali dengan delta X. Oke, dengan delta X-nya pertambahan panjang, satuannya meter, K-nya konstantanya pegas dalam satuan Newton per meter, F adalah gaya dalam satuan Newton. Nah, hubungan hukum Hooke dan modulus elastisitas, kita ingat modulus elastisitas itu kan E sama dengan F per A dikali L0 per delta L. Nah, kalau kita cari nilai F-nya, berarti kan E dikali dengan A per L0 dikali dengan delta L. Kalau kita lihat, disandingkan dengan persamaan hukum Hooke, ini F sama ya, mirip ya. Kemudian delta L di sini delta X. Nah, berarti K, nilai konstanta pegas itu dipengaruhi oleh E, A, dan L0 ya. Ingat, E-nya adalah modulus elastisitas, A-nya adalah luas penampang, L0-nya adalah panjang mula-mula ya. Oke, kemudian bentuk persamaan energi potensial pegas itu dinyatakan dengan EP sama dengan setengah K dikali dengan delta X kuadrat. Dengan K-nya konstanta, delta X-nya adalah pertambahan panjang. Energi potensial pegasnya sendiri dalam satuan Joule. Oke. Kemudian rangkaian pegas itu ada dua ya, seri sama paralel. Meskipun nanti dalam prakteknya itu bisa campuran ya. Nah, kalau rangkaian seri, model gambarnya seperti ini ya, bersusunnya ke bawah K1, K2 ya. Oke, konsep seri, beban yang diberikan pada pegas ini ya, itu besarnya sama, akan bekerja dengan nilai yang sama, F1 sama dengan F2 gitu ya. Kemudian pertambahan panjangnya di masing-masing pegas itu berbeda karena nilai konstantanya beda ya. Tetapi sistem di sini delta X total itu adalah hasil dari delta X1 ditambah dengan delta X2. Oke, mencari konstanta gabungannya bisa menggunakan 1/K total sama dengan 1/K1 ditambah dengan 1/K2. Kemudian kalau rangkaian paralel, nah ini kebalikannya ya. Jadi gaya pada masing-masing pegas itu berbeda, tetapi kalau dijumlahkan sama dengan F total. Jadi F total di sini sama dengan F1 ditambah dengan F2. Nah, pertambahan panjangnya di sini sama. Jadi kalau pegas 1 turun 2 cm, pegas 2 juga turun 2 cm. Konstanta totalnya itu kamu tinggal jumlahkan saja K1 ditambah K2. Oke, kita coba contoh soalnya dulu. Nomor 1, sebuah pegas dengan panjang 10 cm, ini berarti X1-nya 10 cm, digantungi beban sehingga bertambah panjang 0,5, delta X-nya 0,5. Kemudian jika konstanta pegasnya 200 Newton per meter, massa beban tersebut adalah titik-titik. Oke. Ingat, berdasarkan hukum Hooke, F sama dengan K dikali dengan delta X. Nah, F di sini gaya pegasnya itu adalah akibat dari berat beban ya. Berarti kita uraikan M kali G. Ditanya massanya berarti G-nya pindah ruas. K bernilai 200, kemudian delta X-nya 0,5 dikali 10 pangkat negatif 2 cm ubah ke meter, kemudian G-nya 10. Kalau dihitung dapat 0,1 kilo atau 100 gram. Terus yang kedua, sebuah pegas dengan panjang 5 cm digantung tanpa beban, berarti X1 ya. Ketika ujung pegas digantungi beban 50 gram, panjang pegas menjadi 6 cm, X2-nya 6 cm. Akibat massa beban 50 gram.
Yang ditanyakan energi potensial pegas jika beban ditarik ke bawah sebesar 2 cm. Oke, jadi delta X yang keduanya ini 2 cm. Energi potensialnya berapa? Ingat, energi potensial pegas kan setengah K dikali dengan delta X kuadrat. Nah, ini masalahnya K belum diketahui. Ingat, K itu adalah F per delta X1. Nah, jadi kondisi awal tadi, delta X1-nya adalah dari 5 menjadi 6 ya, sehingga delta X-nya 1 cm atau 1 kali 10 pangkat negatif 2. Masanya 50 gram dijadikan kilo 5 kali 10 pangkat min 2, gravitasinya 10. Coret ini 10 pangkat negatif 2-nya, dapat hasil 50 Newton per meter. Oke, lalu masukkan ke sini setengah, K-nya 50, delta X-nya 2 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Maka akan diperoleh hasil 10 pangkat min 2 Joule. Terus yang ketiga, ada 3 pegas identik dengan konstanta pegas 6 Newton per senti ya. Oke, nah ini konstantanya sama nih, 6 Newton per senti. Dirangkai seperti pada gambar berikut. Oke, lihat rangkaiannya. Yang ditanyakan adalah tentukan konstanta pegas pengganti rangkaian tersebut. Nah, ini solusinya kita paralelkan dulu, baru kita seri ya. Oke, nah di sini paralel berarti K1 dengan K2. Kita langsung jumlahkan saja. K1 tambah K2, 6 tambah 6, 12. Hanya saja di sini satuannya ya. Kurang tepat di soal tadi dalam Newton per senti. Oke. Lanjut, berikutnya setelah diparalel hasilnya akan diseri dengan K3. Berarti pakai seper K paralel ditambah seper K3, seper 12 tambah seper 6 ya. Oke, kalau dihitung di sini kita akan peroleh hasil 4 Newton per, nah ini juga keliru, 4 Newton per senti. Oke, kalau dijadikan Newton per meter berarti, nah di sini harus dibagi dengan 100 ya. Nah, sehingga hasilnya menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 2 harusnya ya. Ini negatif 2 ya, sentimeter. Sehingga di sini 4 kali 10 pangkat 2 Newton per meter. Oke. Terus yang B, berapakah gaya yang dibutuhkan agar rangkaian pegas bertambah panjang 10 cm? Oke, tinggal masukkan saja F sama dengan K dikali dengan delta X. Nah, F-nya kita ubah dulu, K-nya kita ubah. Tadi nilainya katanya 400. Kemudian delta X-nya 10 cm berarti 0,1. Kita coret, maka akan memperoleh hasil 40 Newton ya, gaya yang dibutuhkan agar dia bertambah panjang 10 cm.